Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Mutiara Mulsi dari Prodi Bimbingan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di dalam video ini, saya akan memberikan layanan yang ada di dalam bimbingan dan konseling, yaitu layanan informasi yang akan saya tujukan kepada siswa-siswi SMK. Layanan ini berupa layanan di bidang karir. Seperti yang kita ketahui, jenjang pendidikan formal yang ada di Indonesia dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sekolah dasar, yang kedua sekolah menengah pertama, dan yang ketiga yaitu sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan. Nah, bagi adik-adik yang sudah duduk di bangku SMP, biasanya akan menentukan atau memilih ingin kemana saya jenjang sekolah selanjutnya, ataukah saya akan masuk ke sekolah SMA atau ke sekolah SMK. Biasanya banyak pertimbangan dulu yang akan adik-adik tentukan untuk ke jenjang sekolah yang selanjutnya. Walaupun tidak menutup kemungkinan siswa-siswi yang bersekolah di sekolah menengah kejuruan atau SMK untuk melanjutkan pendidikan yaitu di universitas, tapi memang sebagian besar siswa-siswi yang sekolah di sekolah menengah kejuruan atau SMK memang dipersiapkan untuk dilatih agar bisa langsung memasuki dunia kerja. Sebagian besar juga sebelum memasuki sekolah SMK tersebut, siswa-siswi yang bersangkutan biasanya sudah mempertimbangkan dan mengkompromikan dengan orang tuanya ke jurusan mana mereka akan masuk dan nantinya mereka akan kerja sesuai dengan jurusan tersebut. Jadi memang yang sebagian besar siswa-siswi yang masuk SMK seperti itu memang mereka rencanakan setelah lulus sekolah langsung memasuki dunia kerja. Nah, memang di SMK seperti yang kita ketahui lebih banyak jam prakteknya ketimbang jam teorinya yang berada di ruang kelas seperti itu. Biasanya teori-teori atau materi yang diberikan tentang pelajaran-pelajaran yang ada di SMK diberikan di minggu-minggu awal masuk sekolah. Jadi minggu-minggu awal diberikan materi, teori-teori tentang pelajaran yang bersangkutan atau pelajaran untuk praktek depannya, lalu dilanjut langsung ke prakteknya. Jadi habis teori beberapa minggu selanjutnya langsung dilanjut dengan praktikum. Dan memang hampir seluruh jurusan yang ada di SMK memang lebih memfokuskan untuk praktikumnya. Nah, jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang peluang kerja dan ragam pekerjaan yang ada di jurusan sekolah menengah kejurusan. Nah, jadi memang jurusan-jurusan tersebut memang sudah disediakan oleh SMK-SMK negeri maupun swasta yang ada di seluruh Indonesia. Jurusan-jurusan tersebut memang disediakan untuk anak-anak yang memang lulus sekolah sudah ingin langsung memasuki dunia kerja. Jadi saya akan menjelaskan jurusan yang pertama. Jurusan yang pertama ini memang sebenarnya sudah cukup terkenal di kalangan anak-anak muda zaman sekarang, yaitu jurusan animasi atau multimedia dan juga desain grafis. Jadi itu seperti satu macam gitu ya. Jadi jurusan ini memang berfokus pada desain grafis, editing, dan juga untuk animator seperti itu. Jadi untuk kalian yang memang berminat untuk menjadi pendesain grafis atau kalian memang jago di multimedia, di bidang mengedit, jadi kalian bisa masuk ke jurusan ini. Lanjut yang kedua yaitu ada jurusan akuntansi. Sepertinya jurusan akuntansi ini jurusan yang sangat-sangat banyak peminatnya ya untuk anak SMK ataupun di dunia perkuliahan pun memang banyak sekali yang minat untuk masuk ke bidang akuntansi. Nah, seperti yang kita ketahui, bidang akuntansi ini yaitu bidang untuk menghitung keuangan. Jadi kalau kalian emang berminat untuk kerja di sebuah perusahaan yang di bidang menghitung keuangan,
atau di PT apa, kalian ingin bekerja di situ, kalian pintar berhitung, kalian bisa masuk ke jurusan akuntansi ini yang memang setipe dengan kalian. Dan selanjutnya ada jurusan farmasi. Jadi farmasi ini jurusan di bidang kesehatan. Seperti yang kita ketahui, farmasi ini biasanya kerjaannya meracik-racik obat dan kerjanya juga tuh di laboratorium. Nah, untuk anak-anak yang berminat atau tertarik dengan ilmu kesehatan, kalian bisa masuk ke jurusan farmasi. Dan selanjutnya ada jurusan pelayaran. Nah, SMK pelayaran ini biasanya SMK yang memang terpisah dari SMK negeri. Biasanya SMK pelayaran ini karena SMK pelayaran Raden Intan, seperti itu. Memang SMK pelayaran tidak memiliki jurusan yang banyak seperti SMK-SMK negeri pada umumnya, karena memang SMK pelayaran dikhususkan dan difokuskan untuk sekolah pelayarannya. Jadi kalian yang suka atau berminat untuk masuk ke dunia pelayaran, kalian bisa masuk ke SMK pelayaran. Selanjutnya ada SMK pariwisata. Nah, pariwisata juga berhubungan dengan orang-orang banyak, dan pariwisata juga biasanya kita dilatih untuk menjadi orang yang bisa membawa tamu luar yang ingin masuk ke daerah kita, atau mungkin kita yang mengajak orang yang ada di daerah kita untuk jalan-jalan keluar. Bisa juga disebut sebagai tour guide, seperti itu. Selanjutnya ada tata boga. Tata boga itu sekolah menengah kejuruan yang fokus di bidang memasak. Jadi buat kalian yang emang hobi atau minat sekali dengan masak-memasak, kalian pintar memasak, atau kalian memang bercita-cita menjadi koki, kalian bisa masuk ke sekolah menengah kejuruan yang ada jurusan tata boganya. Setelah tata boga ada tata busana. Tata busana ini memang difokuskan untuk orang-orang yang suka desain, untuk merancang pakaian, menjahit, merancang baju, merancang busana, seperti itu. Kalian bisa masuk ke jurusan tata busana. Selanjutnya ada jurusan teknik otomotif. Nah, jurusan ini biasanya peminatnya paling banyak itu laki-laki ya. Tapi nggak menutup kemungkinan cewek juga masuk ke jurusan itu. Kalau memang dia berminat dan emang dia memiliki skill atau hobinya di situ, tidak menutup kemungkinan kalau ia akan mengambil jurusan itu. Biasanya anak-anak teknik otomotif ini ahli atau memang mereka paham tentang teknik-teknik otomotif yang ada di situ, jadi mereka bisa merancang desain untuk racing itu. Jadi kalian kalau memang berminat tentang otomotif, kalian bisa masuk ke jurusan teknik otomotif. Yang selanjutnya ada administrasi perkantoran. Berbeda jauh dari jurusan akuntansi, jurusan administratif perkantoran juga memang difokuskan untuk siswa-siswa yang memang pandai berhitung, terus siswa-siswa yang teliti, yang memang suka pelajaran yang hitung-hitungan, bisa masuk ke jurusan tersebut. Nah, yang terakhir ada jurusan pemasaran. Untuk istilah sehari-hari kita biasanya kita menyebutnya sebagai sales, seperti itu. Jadi bagian pemasaran ini kita dilatih untuk menjadi orang yang memasarkan produk-produk yang ada di perusahaan kita. Tugasnya untuk berinteraksi dengan orang-orang, dengan kita menawarkan barang yang ingin kita dagangkan, seperti itu. Orang-orang yang memilih jurusan pemasaran ini biasanya orang-orang yang memang mempunyai skill atau terlatih untuk berbicara dan pintar merayu, istilahnya pintar merayu orang-orang banyak, bisa berinteraksi dengan orang banyak supaya orang-orang tertarik dengan barang yang ia jual atau yang ia perdagangkan, seperti itu. Jadi itu macam-macam pekerjaan di sekolah jurusan-jurusan yang ada di sekolah menengah kejurusan atau di SMK. Sebenarnya masih banyak lagi sih jurusan-jurusan yang tidak bisa saya sebutkan semua, dan memang peluang-peluang kerja itu bisa kita lihat setelah kita melatih skill kita setelah sekolah di sekolah menengah kejurusan tersebut. Nah, dari
yang sudah saya sampaikan, jenis-jenis pekerjaannya, sebenarnya peluang itu ditentukan oleh diri kita sendiri. Seberapa banyak skill yang kita miliki dan seberapa banyak pengetahuan yang kita miliki itu semakin memberikan peluang kerja yang besar kepada kita. Dengan begitu, kita juga bisa menjadi yang bisa dipertimbangkan lah oleh yang ingin menerima kita bekerja nanti. Jadi, kita bisa melihat ragam pekerjaan dan juga peluang tersebut kita yang tentukan sendiri. Apakah kita mampu untuk memiliki skill dan pengetahuan tentang pekerjaan kita tersebut atau tidak. Karena memang skill itu butuh banget loh kita kuasain kalau kita ingin masuk ke dunia kerja. Sekian informasi yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman atau adik-adik sekalian. Dan mungkin sekian video yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.